Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya, dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah, kemudian orang itu nggak puas. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Masa nanya ijazah ke polisi, nanya ijazah mau sampai ke Singapura, aneh kan gitu ya. Maka itu bukan. Yakin saya kalau Singapura pun menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, yakin saya pasti digugat juga tuh negara. Atau jangan-jangan disuruh mereka bubar. Aduh, parah sih napa. Pertanyaan, tapi itu adalah pemaksaan kehendak. Orang bertanya, tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya, itu menyelidiki. Nah, kalau menyelidiki, silakan selidiki secara ilmiah, gitu. Ya, secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian, kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian?
Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini, maka apapun hasilnya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran, ya. Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Kalau Denantara itu catat tuh, Denantara itu pejabat swasta, bukan pejabat negara. Jadi beda. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh, ya, tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh, tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Nah, kalau masih ngotot, ya, dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan, bukan pertanyaan. Begitu, pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan, jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus, ya, dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Salam keindonesiaan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya dipenjara? Gak ada masalah, Pak. Pesan-pesan buat Roy, Iva, dan kawan-kawan, Bang. Ya intinya, ya kan, hadapilah kenyataan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan pikiran yang cobalah waras. Dan juga siapkanlah 1 juta pengacara yang hebat-hebat dan bagus, ya kan? Karena saya sudah melihat nih kerangkeng besi ini, menurut ramalan Jayabaya sudah ada orang-orang di dalam kerangkeng besi itu. Ya, itu pesannya tuh, teman-teman, ya. Ada lagi, Bang, kira-kira, Bang, yang mau disampaikan? Ya, kepada kita bangsa Indonesia, Ya, saudaraku semua, kita yang berbeda agama, berbeda golongan, ras, Terima kasih, Pak. kita adalah pemilik sah NKRI. Ya. Jangan biarkan satu orang pun mengadu domba kita, mengintimidasi kita di tanah kelahiran kita yang indah dan hebat. Ayo kita terus jaga merah putih dan jaga NKRI. Jaga NKRI. Makasih, Bang. Oke, terima kasih.